Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan presentasi UAS kecerdasan buatan dengan judul penerapan konsep pemrosesan simbolik pada perusahaan Google. Untuk bidang yang saya ambil adalah provider IT karena perusahaan Google adalah satu perusahaan terbesar yang bergerak di bidang layanan IT. Masuk ke dalam pembahasannya. Google adalah perusahaan teknologi multinasional asal Amerika Serikat yang bergerak di bidang layanan dan produk berbasis internet. Perusahaan ini terkenal dengan mesin pencarinya, tetapi juga mengembangkan berbagai layanan lain seperti periklanan digital, komputasi awan, perangkat lunak, perangkat keras, dan kecerdasan buatan. Didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada 4 September 1998, Google tumbuh menjadi salah satu perusahaan teknologi terbesar dan paling berpengaruh di dunia. Masuk ke dalam sejarah perkembangan perusahaan Google. Google didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin, dua mahasiswa doktoral di Universitas Stanford pada tahun 1998. Sebelumnya, pada tahun 1996, mereka mengembangkan mesin pencari bernama Backrub yang menggunakan algoritma untuk menganalisis hubungan antara situs web berdasarkan jumlah dan kualitas tautan yang mengarah ke suatu halaman. Algoritma ini kemudian berkembang menjadi PageRank yang menjadi dasar dari Google. Pada tahun 1996, Larry Page dan Sergey Brin, mahasiswa PhD di Stanford University, mulai mengembangkan Backrub, mesin pencari yang menganalisis hubungan antara situs web. Pada tahun 1997, mereka mendaftarkan domain google.com. Nama Google sendiri berasal dari istilah matematika yaitu Google, yang berarti angka 1 diikuti 100 angka 0, mencerminkan ambisi mereka yang mengorganisasi informasi dunia. Pada tahun 1998, Google secara resmi didirikan sebagai perusahaan pada 4 September. Mereka mendapatkan investasi awal dari Andy Bechtolsheim, salah satu pendiri Sun Microsystems. Kantor pertama Google berada di garasi teman mereka di Menlo Park, California. Pada tahun 1999, Google pindah ke kantor yang lebih besar di Palo Alto, California. Mereka meluncurkan layanan beta Google Search. Pada tahun 2000, Google menjadi mesin pencarian utama untuk Yahoo. Menandai tonggak penting dalam pertumbuhan mereka, mereka juga meluncurkan AdWords, yaitu platform periklanan mereka. Pada tahun 2001, Eric Schmidt, mantan CEO Novel, bergabung sebagai CEO Google, membawa pengalaman manajemen yang berharga. Pada tahun 2002, Google meluncurkan AdSense yang memungkinkan pemilik situs web mendapatkan uang dengan menampilkan iklan. Lalu pada tahun 2004, Google go public dengan Initial Public Offering yaitu IPO yang sangat sukses menghasilkan dana besar untuk ekspansi lebih lanjut. Pada tahun 2005, Google meluncurkan Google Maps dan Google Earth, merevolusi cara orang menjelajahi dunia. Mereka juga mengakuisisi Android, perusahaan pengembang sistem operasi mobile. Pada tahun 2006, Google mengakuisisi YouTube, situs berbagi video populer yang kemudian menjadi platform video terbesar di dunia. Pada tahun 2008, Google meluncurkan peramban web Chrome yang kini menjadi salah satu peramban paling populer. Pada tahun 2010, Google meluncurkan ponsel pintar yaitu Nexus One yang menjalankan sistem operasi Android. Masuk ke tahun 2011, Google meluncurkan Google Plus, yaitu jejaring sosial yang mencoba menantang Facebook. Pada tahun 2012, Google memperkenalkan Google Now, asisten virtual yang memberikan informasi kontekstual kepada pengguna. Pada tahun 2013, Google mengakuisisi Wise, yaitu aplikasi navigasi dan juga lalu lintas. Pada tahun 2014, Google mengubah struktur perusahaannya menjadi Alphabet Inc. dengan Google menjadi anak perusahaan utama yang fokus pada bisnis internet. Pada tahun 2015, Google Foto diluncurkan sebagai layanan penyimpanan foto dan video gratis. Pada tahun 2016, Google meluncurkan Google Assistant, yaitu asisten virtual yang lebih canggih dari Google Now. Pada tahun 2017, Google meluncurkan Google Home, lalu yaitu speaker pintar yang dilengkapi Google Assistant. Pada tahun 2017 ini, Google Home baru diluncurkan secara global.
Pada 2019, Google mencapai kapitalisasi pasar sebesar 1 triliun US dollar. Pada tahun 2020, pandemi COVID-19 mempercepat pertumbuhan bisnis ke digital Google, terutama di bidang periklanan dan layanan cloud. Pada tahun 2021 sampai dengan sekarang, Google terus mengembangkan kecerdasan buatan dan teknologi lainnya dengan fokus pada peningkatan pengalaman pengguna dan inovasi di berbagai bidang. Masuk ke dalam apa itu AI. AI adalah cabang ilmu komputer yang bertujuan untuk mengembangkan sistem dan mesin sehingga mampu melakukan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia. AI melibatkan penggunaan algoritma dan model matematika untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, mengenali pola, dan juga membuat keputusan. Masuk ke pembahasan pemrosesan simbolik. Pemrosesan simbolik atau AI simbolik adalah cabang kecerdasan buatan yang menggunakan simbol dan penalaran simbolis untuk memecahkan masalah yang kompleks. Tidak seperti teknik mesin pembelajaran modern yang mengandalkan data dan model statistik, simbol AI mewakili pengetahuan secara eksplisit melalui simbol dan aturan. Pendekatan ini telah menjadi dasar dalam pengembangan AI dan relevan dalam berbagai aplikasi saat ini. Algoritma AI simbolik bekerja dengan memproses simbol yang mewakili objek atau konsep yang ada di dunia. Pendekatan utama dalam AI simbolik adalah menggunakan pemrograman berbasis logika di mana aturan digunakan untuk membuat kesimpulan. Masuk ke poin penting pada pemrosesan simbolik. Yang pertama ada representasi pengetahuan. AI simbolik menggunakan berbagai teknik untuk merepresentasikan pengetahuan secara eksplisit termasuk pemrograman logika, jaringan semantik, frame, dan juga aturan produksi. Masuk ke nomor 2 yaitu penalaran dan inferensi. AI simbolik menggunakan penalaran logis dan mekanisme inferensi untuk memperoleh pengetahuan baru dari informasi yang direpresentasikan. Teknik inferensi umum meliputi yaitu yang pertama adalah penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari aturan umum dan fakta khusus. Ada penalaran induktif, yaitu menggeneralisasi dari contoh-contoh khusus untuk merumuskan aturan umum. Lalu yang terakhir ada penalaran abduktif, menyimpulkan penjelasan yang paling mungkin untuk serangkaian pengamatan. Masuk ke nomor 3 yaitu metode pemecahan masalah. Sistem AI simbolik mengatasi masalah menggunakan berbagai strategi pemecahan masalah seperti hasil dan uji, menghasilkan solusi potensial dan mengujinya terhadap kendala, analisis sarana tujuan, mengidentifikasi perbedaan antara keadaan saat ini dan keadaan tujuan, kemudian menemukan operator untuk mengurangi perbedaan tersebut. Lalu ada pengurangan masalah. Memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil yang dapat diselesaikan secara mandiri. Masuk ke nomor 4 yaitu rekayasa pengetahuan. Pengembangan sistem AI simbolik memerlukan rekayasa pengetahuan yang luas yang melibatkan yang pertama ada akuisisi pengetahuan, mengumpulkan dan menformalkan pengetahuan domain dari para ahli. Desain representasi pengetahuan, memilih skema representasi yang tepat untuk domain masalah, lalu yang terakhir ada konstruksi basis pengetahuan, mengkodekan pengetahuan yang diperoleh menjadi basis pengetahuan yang terstruktur. AI simbolik berbeda dari teknik AI lainnya, khususnya pembelajaran mesin dan pembelajaran mendalam, dalam beberapa hal mendasar, yaitu representasi pengetahuan. AI simbolik berfokus pada manipulasi simbol untuk merepresentasikan pengetahuan secara eksplisit. Persyaratan data, AI simbolik tidak memerlukan data pelatihan dalam jumlah besar. Lalu ada penalaran dan pengambilan keputusan. AI simbolik unggul dalam tugas-tugas yang memerlukan penalaran logis dan pengambilan keputusan berbasis aturan. Lalu ada kemampuan interpretasi. Salah satu keuntungan signifikan dari AI simbolik adalah kemampuannya untuk ditafsirkan. Lalu ada kemampuan beradaptasi dan pembelajaran. Sistem AI simbolik biasanya memerlukan pemrograman manual dan kurang kurang dapat beradaptasi dengan informasi baru dibandingkan dengan sistem pembelajaran mesin yang dapat mempelajari dan memperbarui model berdasarkan data baru. Masuk ke nomor 5 yaitu keuntungan AI simbolik. Yang pertama ada transparansi. Ketika AI simbolik didasarkan pada aturan dan simbol yang ditetapkan secara eksplisit, mudah untuk memahami bagaimana suatu keputusan itu dibuat. Transparansi ini membuat proses debugging dan perbaikan sistem menjadi lebih mudah.
Lalu ada fleksibilitas dalam mewakili pengetahuan yang kompleks. AI simbolik unggul dalam merepresentasikan dan menalar pengetahuan terstruktur dan berbasis aturan. AI ini sangat efektif di area yang melibatkan logika atau proses yang terdefinisi dengan baik. Lalu yang terakhir ada dapat ditafsirkan. Sistem simbolik lebih mudah ditafsirkan dibandingkan dengan model AI lainnya seperti jaringan saraf yang sering digambarkan sebagai kotak hitam. Masuk ke tantangan atau keterbatasan dari AI simbolik, yaitu skalabilitas. Seiring meluasnya ranah pengetahuan, jumlah simbol dan aturan yang dibutuhkan untuk merepresentasikannya meningkat secara eksponensial eksponensial. Lalu kemungkinan beradaptasi terbatas. AI simbolik kesulitan menangani data tidak terstruktur seperti gambar atau teks mentah dan buruk dalam belajar dari contoh atau beradaptasi dengan situasi baru tanpa diprogram ulang. Lalu ada ambiguitas di dunia nyata. Aturan kaku dalam AI simbolik membuat sistem sulit mengenai informasi yang ambigu, tidak pasti atau tidak lengkap. Kurangnya pembelajaran. Simbolik tradisional tidak memiliki kemampuan untuk belajar dari pengalaman baru. Meskipun dapat melakukan tugas berdasarkan aturan yang sudah ada sebelumnya, AI tidak dapat mengubah aturan tersebut atau beradaptasi dengan data baru tanpa campur tangan manusia. Masuk ke penerapan prosesan simbolik pada perusahaan Google. Penerapan simbolik processing pada perusahaan Google melibatkan pemanfaatan metode berbasis aturan dan logika dalam kejelasan buatan. Penggunaan NLP pada Google Assistant adalah salah satu contohnya. Google Assistant adalah asisten virtual cerdas yang dikembangkan oleh Google. Google Assistant dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas sehari-hari dengan menggunakan suara ataupun teks. Google Assistant tersedia di berbagai perangkat Android, termasuk ponsel cerdas, tablet, dan perangkat pintar lainnya. Ini juga dapat digunakan di komputer maupun perangkat iOS melalui aplikasi Google Assistant. Fungsi dari Google Assistant yang pertama adalah mengontrol perangkat pintar, lalu mendapatkan informasi, menetapkan pengingat dan alarm, memutar musik dan video secara otomatis, dan juga menjawab pertanyaan. Untuk mengontrol perangkat pintar, itu Google Assistant dapat digunakan untuk mengontrol perangkat pintar seperti lampu, termostat, dan juga speaker pintar. Lalu untuk mendapatkan informasi, Google Assistant dapat digunakan untuk mendapatkan informasi tentang cuaca, berita olahraga, dan masih banyak lagi. Lalu menetapkan pengingat dan alarm. Google Assistant dapat digunakan untuk menyetel pengingat dan alarm. Dalam memutar musik dan video, Google Assistant dapat digunakan untuk memutar musik dan video dari layanan streaming seperti YouTube dan juga Spotify. Lalu dalam menjawab pertanyaan, Google Assistant dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang berbagai topik yang ingin ditanyakan oleh pengguna. Kelebihan dan kekurangan dari eh, Google Assistant. Masuk ke dalam kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan Google Assistant itu yang pertama adalah akurasi dan kecepatan. Google Assistant memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mengenali dan memahami perintah suara. Asisten ini juga sangat cepat dalam merespon perintah sehingga pengguna tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Lalu ada kemampuan memahami suara. Google Assistant memiliki kemampuan yang sangat baik dalam memahami suara si pengguna. Bahkan dalam kondisi yang bising sekalipun, asisten ini juga dapat mengenali berbagai aksen dan dialek sehingga pengguna tidak perlu khawatir perintah mereka tidak akan dimengerti. Masuk ke kekurangan Google Assistant. Yang pertama ada meskipun Google Assistant merupakan sistem asisten virtual yang canggih, namun masih terdapat beberapa kekurangan yang perlu ditingkatkan. Keterbatasan tersebut meliputi bahasa, aksesibilitas, dan juga privasi. Yang pertama masuk ke keterbatasan bahasa, yaitu Google Assistant hanya mendukung bahasa tertentu. Google Assistant hanya tersedia dalam beberapa bahasa sehingga pengguna tidak dapat berbicara bahasa tersebut jika bahasa tersebut tidak dimengerti oleh Google Assistant. Tidak dapat menerjemahkan bahasa secara langsung. Google Assistant tidak dapat menerjemahkan bahasa secara langsung sehingga pengguna harus menggunakan aplikasi atau layanan terjemahan tambahan. Keterbatasan aksesibilitas tidak dapat diakses oleh pengguna tunanetra. Google Assistant tidak dapat diakses oleh pengguna tunanetra karena tidak menyediakan antarmuka yang ramah bagi mereka.
Tidak dapat diakses oleh pengguna tunarungu. Google Assistant tidak dapat diakses oleh pengguna tunarungu karena tidak menyediakan dukungan untuk bahasa isyarat. Lalu ada keterbatasan privacy. Mengumpulkan data pengguna Google. Mengumpulkan data pengguna. Google Assistant mengumpulkan data pengguna seperti lokasi, riwayat pencarian, dan perintah suara yang dapat digunakan untuk melacak aktivitas pengguna dan menayangkan iklan yang ditargetkan. Tidak memberikan kontrol penuh kepada pengguna. Google Assistant tidak memberikan kontrol penuh pada pengguna atas data mereka, sehingga pengguna tidak dapat memilih data mana yang ingin dikumpulkan dan digunakan. Ini adalah link dari produk Google Home yang di dalamnya terdapat Google Assistant. Dan sini juga nanti saya akan melampirkan link dari presentasi yang telah saya buat. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.